Puluhan kepala keluarga diusir dari kuburan Cina Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Petugas gabungan Pemkot dikerahkan untuk mengusir, mengangkat, dan mengeluarkan barang-barang warga. Selama puluhan tahun, pemakaman ini ditempati penghuni liar. Rencananya warga akan direlokasi ke beberapa rusun di kawasan Jakarta Timur. Tercatat 103 kepala keluarga, diantaranya 73 kepala keluarga bersedia untuk direlokasi, sementara 27 keluarga secara sadar pindah. Rencananya lahan ini akan dikembalikan fungsinya untuk pemakaman dan dapat menampung 1.000 lebih makam baru. Pemirsa, viral di media sosial, seorang konten kreator diduga diintimidasi oleh keluarga kepala desa di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Intimidasi dipicu unggahan konten kritik kondisi jalan desa yang rusak. Hayang tenar, dirinya, dengan jago di media sosial. Hayang sama, hayang kumaha. Dalam video berdurasi 47 detik, pemilik akun media sosial, Holis Muhlisin, tampak dimarahi oleh dua pria dan satu wanita yang diduga merupakan istri kepala desa. Peristiwa laporan kerusakan jalan ini terjadi di Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tuh, tingali. Percuma, dah diayakeun dana desa oge. Ari jalan sa model kieu mah tingali. Tadi dipasangkeun dana desa teh henteu tingali. Jalan nepi ka kieu. Batu ngajaran tuh. Kumaha tuh. Mending ngeuweuhkeun dana desa mah. Da ukur ngabeungharkeun kepala desa jeung perangkatna meureun. Nah, udah diayakeun dana desa ge percuma. Jadi pasangkeun tuh jalan butut. Ieu teh lokasi jalan Tugenteng. Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Kemarahan dipicu oleh konten yang diunggah terkait kondisi jalan desa yang rusak, serta kritik terhadap pembangunan dan pengelolaan desa, sehingga pihak keluarga kepala desa merasa dirugikan atas konten ini. Pasca diunggah oleh Holis Muhlisin, kemudian dibagikan ulang oleh sejumlah konten kreator dan selebgram, sehingga menuai berbagai tanggapan dari warganet. Menanggapi video viral ini, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin memberikan tanggapan. Ia menyebutkan pemerintah daerah telah melakukan upaya mediasi melalui camat setempat. Pemerintah daerah telah memetakan kebutuhan pembangunan infrastruktur di wilayah Kecamatan Cisewu termasuk Desa Panggalih. Medsos dan juga mungkin karena bahasa penyampaian yang mungkin tidak berkenan sehingga menimbulkan reaksi yang menurut saya berlebihan lah dari keluarganya. Kita sudah mencoba membuat memediasi via Pak Camat. Ada ini nggak Pak, dampak itu teguran lisan atau tertulis? Kita Camat panggil, nanti kita panggil juga kita. Ya. Kita ke kita, sama kita dan saya berharap mereka ada islah. Dua-dua juga menurut saya, dua-dua juga perlu duduk bersama lah. Setidaknya memiliki kepedulian untuk membangun desa yang Pangalihan. Direncanakan tahun 2026, 3 lokasi di Kecamatan Cisewu yang telah masuk dalam rencana pembangunan infrastruktur jalan desa hingga diharapkan dapat mengurangi keluhan masyarakat. Pemerintah daerah akan terus melakukan pendekatan dan komunikasi dengan semua pihak agar permasalahan serupa tidak terulang. Viral seorang nenek nyaris tewas dianiaya oleh orang tidak dikenal di Pasaman, Sumatera Barat. Korban yang terluka parah dibuang pelaku di semak-semak. Viral di media sosial, penganiayaan yang dialami Sauda, 67 tahun, warga Lubua Aru Jorong, Nagari Padang, Sumatera Barat. Kejadian berawal pada malam hari di sekitar Batang Are Sibinae. Menurut keterangan Iswadi Lubis, anak korban, awalnya korban datang sendirian di lokasi. Dengan berbekal senter sebagai alat penerangan, tiba-tiba korban diserang orang tidak dikenal. Terus dilempari menggunakan batu hingga mengenai wajah korban. Korban terjatuh dan kembali dipukul hingga nyaris meninggal dunia. Selanjutnya, korban dibuang ke semak-semak. Setelah sadar, korban berusaha pulang ke rumah dengan kondisi luka parah.
Saat ini korban tengah menjalani perawatan di RSUD Tuanku Imam Bonjol, Lubuk Sikaping karena mengalami luka memar dan robek di kepala. Kasus ini dilaporkan keluarga korban ke Polsek Rau dan Polres Pasaman. Keluarga korban berharap kasus ini segera diusut tuntas oleh penegak hukum. Setelah sampai di pinggir sungai, mama kita ini batu yang datang, batu melempari dia. Setelah kena orang tua kita ini berlari, rupanya saking banyak batu ini terjatuh. Udah terjatuh dia nggak sadarkan diri, antara sadar atau tidak, orang itu menggeser, langsung dipukuli juga mukanya, semua pakai batu. Sampai hari ini kita melakukan upaya untuk mendapatkan yang diduga pelaku tersebut. Di kemarin kita bersama Pak Kapolres telah melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara. Itu kita sudah lakukan police line di tempat kejadian perkara. Kini kasus penganiayaan nenek Sauda ditangani polisi. Petugas mengejar para pelaku yang identitasnya dan ciri-cirinya sudah diketahui. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Warga Wonosari, Yogyakarta tertipu oleh oknum yang meminta merobohkan masjid. Perobohan bangunan masjid pun sempat viral di media sosial. Video yang memperlihatkan sebuah eskavator merobohkan bangunan masjid ramai diperbincangkan warganet. Sebelumnya, sempat beredar narasi bahwa pembongkaran masjid bertujuan untuk pembangunan masjid yang baru oleh beberapa donatur. Namun, cerita tersebut justru berubah menjadi pilu. Warga Padukuhan Gari, Kapanewon, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta harus menelan kekecewaan karena Masjid Al-Huda yang sudah dibongkar tak kunjung dibangun. Nasi sudah menjadi bubur. Dengan dana seadanya, masyarakat pun bergotong royong membangun kembali tempat ibadah mereka agar bisa berdiri. Kemudian kami pun didatangi 2 orang yang ditemui oleh sesepuh, dan kami pun bergerak sesuai apa yang mereka sampaikan bahwa kami harus merobohkan masjid dalam waktu 2 hari. Dan kami sanggupi karena beliau meyakinkan, karena ada donatur yang sudah siap memberikan dana awal sebesar 350 juta. Kini warga membuka donasi bagi mereka yang ingin membantu pembangunan masjid serta berharap mereka dapat memiliki masjid yang lebih representatif. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Informasi yang kami terima dan warga kami itu. Usai viral sejak Desember lalu, keberadaan patung macan putih di Simpang 3, Desa Balong Jeruk, Kabupaten Kediri, Jawa Timur menjadi tujuan wisata dadakan. Lokasi patung macan itu terus dipadati warga yang datang dari berbagai daerah untuk bersuah foto. Usai viral sejak Desember lalu, keberadaan patung macan putih di Simpang 3 Desa Balong Jeruk, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, Jawa Timur kini menjadi tujuan wisata dadakan. Lokasi ini terus dipadati warga yang datang dari berbagai daerah untuk bersuah foto dengan patung yang menjadi ikon desa ini. Pengunjung yang datang dari berbagai daerah di luar wilayah Kediri ini hanya ingin melihat langsung patung macan putih yang disebut-sebut memiliki bentuk unik. Pertamanya lihat di Instagram, kayak menarik gitu, terus habis itu coba pengen lihat real life-nya, pengen lihat aslinya, ternyata memang bagus gitu, unik. Sejak viral 2 pekan terakhir, keberadaan patung macan putih ini tidak hanya menjadi ikon baru Desa Balong Jeruk, namun juga memberi dampak ekonomi bagi warga sekitar melalui UMKM yang tumbuh seiring meningkatnya jumlah pengunjung. Seperti diketahui, patung macan putih tersebut merupakan karya Suwari, seniman lokal warga Desa Kuik, Kecamatan Kunjang. Suwari mengerjakan patung tersebut selama 18 hari dengan anggaran total 3,5 juta rupiah.
Dana pembuatan patung berasal dari dana pribadi Kepala Desa Balong Jeruk Safi'i. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Selain jadi tempat wisata baru, patung macan putih gemoy yang viral di Kediri, Jawa Timur memberikan berkah untuk warga sekitar. Patung macan putih yang viral di media sosial pada awal Desember 2025 menjadi wisata baru di Kediri, Jawa Timur. Ratusan pengunjung datang untuk melihat langsung patung macan putih gemuk yang disebut-sebut memiliki bentuk unik dan menggemaskan. Warga pun memanfaatkan momen tersebut untuk bersuah foto di sekitar patung. Tak hanya itu, pedagang di sekitar lokasi juga kebagian berkah. Dengan ide kreatifnya, balon yang menyerupai patung macan putih juga dijual di sekitar lokasi. Pemirsa, patung harimau culun lainnya juga viral di media sosial. Selain patung harimau di Kediri, warganet juga dihebohkan dengan patung harimau berkaki pendek yang dikenal dengan istilah patung harimau stunting. Warganet dibuat gagal fokus oleh patung harimau mungil bin lonjong yang ditemukan warga di pinggir jalan. Patung yang lebih mirip kucing jenis munchkin ini memiliki kaki yang pendek hingga warganet menyebutnya dengan istilah patung harimau stunting. Tak hanya harimau stunting, warganet juga menyebut kucing itu mirip kucing oyen spesies baru. Belum diketahui di mana letak patung ini, namun keberadaannya menjadi perbincangan warganet di jagat maya. Setelah bombardir Venezuela dan culik presidennya, Donald Trump ancam Kuba, Kolombia, dan Meksiko sebagai target agresi. Selengkapnya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami.